Halo guys, selamat siang, selamat datang kembali di Kertapati Investment Channel. Oke, kita pada kesempatan kali ini kita akan lihat berita-berita apa yang menarik di koran nasional hari ini ya guys. Ini ada 3 yang saya sajikan, ada Investor Daily, ada Konta, dan juga Bisnis Indonesia ya guys. Oke, ini sekarang di edisi Senin 10 Juli 2023. Oke, kita lihat dulu Investor Daily ya guys. Ini headline-nya kurang menarik ya guys. Kita lompati aja. Nah, ini ada judul menimbang potensi investasi paruh kedua 2023. Oktober adalah salah satu bulan yang sangat berbahaya untuk spekulasi saham. Yang lainnya adalah Juli, Januari, September, April, November, Mei, Maret, Juni, Desember, Agustus, dan Februari. Kenapa nggak sekalian semuanya? Ini komentatornya juga lucu nih sebenarnya. Ya semua saham di semua bulan disebutin ini. Hampir semua bulan disebutin ini. Tiap hari juga berbahaya guys kalau nggak hati-hati guys. Kita lihat ini untuk pergerakan AUM reksadana ya guys, dari tahun 2021 sampai 2023. Di bulan Juni ini untuk Juni 2023 ini dana kelolaan ini mencapai 511 triliun ya guys. Ini agak turun dari Juni tahun sebelumnya yaitu di 548 triliun. Dan juga masih rendah dari Juni 2021 yaitu 536 triliun ya guys ya. Ini tidak lepas dari pergerakan IHSG di semester 1 2023 yang mengalami penurunan ya guys, trennya mengalami penurunan ya guys, yang sekarang di level di penutupan 7 Juli di level 6716 ya guys ya. Oke, dimana ini masih secara year to date ini masih negatif ya guys ya. Sedangkan untuk pergerakan yield Sun 10 tahun dari 2001 sampai 2023 ini yieldnya nih sejak awal 2023 atau akhir 2022 ini trennya terus menurun ya guys ya. Jadi ini yieldnya terus turun. Sekarang untuk 10 tahun yield Sunnya tuh di 6,25% ya guys ya. Jadi ini kalau yield turun berarti price-nya, harga obligasinya naik ya guys ya. Makanya harga untuk kinerja obligasi lebih bagus dari saham ya guys ya, untuk sampai year to date ya guys ya, sampai sekarang ya guys. Oke, kita sambung lagi, kita cari lagi ya guys yang bagus. Nah, ini ada divestasi Inco bisa mengacu ke Freeport ya guys ya. Untuk di sini pemerintah Indonesia masih bisa berkaca ya guys ya, dari kesuksesan untuk divestasi pembelian saham Vale atau Inco ini mengaca dari Freeport Indonesia yang telah dilakukan ya guys ya beberapa waktu lalu ya guys ya. Nah, pemerintah harus tegas karena menjalankan undang-undang. Pemerintah bisa membeli saham Freeport yang dulu begitu ditakutkan dan luar biasa susahnya. Kenapa Vale tidak bisa? Padahal kalau lihat ini sebenarnya Vale harusnya lebih gampang ya guys ya untuk akuisisi saham ya guys ya. Sedangkan kalau dilihat dari sisi pendanaan aja ini ya tidak perlu menjadi persoalan ya guys ya. Karena banyak yang akan mensupport untuk pendanaan akuisisi ini, terutama dari bank-bank pemerintah ya guys ya.
Nah, sedangkan untuk Vale sendiri atau Inco ini bersedia melepas kembali sahamnya sebesar 3% ya guys ya, sehingga membuat total saham yang dilepas melalui mekanisme divestasi menjadi 14% ya guys ya, dengan syarat Vale Indonesia mendapatkan perpanjangan konsesi ya guys, konsesi di mana ya ini akan berakhir pada yang sekarang ini berakhir apa 28 Desember 2025 ya guys. Sedangkan untuk komposisi saham sekarang ini pemegang Vale Indonesia adalah Vale Canada Limited itu 43%, Min ID sebagai proxy pemerintah ya, BUMN ya guys ya, ini 20%, terus Sumitomo Metal Mining itu 15% dan masyarakat 20% ya guys ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada rebalancing ke instrumen safe haven ya, guys ya. Rebalancing perlu dilakukan pada iklim investasi yang tengah bergolak. Di saat itu instrumen dinilai kurang imbang modal return, ada baiknya beralih ke kategori safe haven ya gitu. Dengan memanfaatkan instrumen safe haven, investor tidak takut akan merugi ya guys jika harus switching ke instrumen investasi yang lain saat sedang bullish ya guys ya. Nah, beberapa pilihan instrumen safe haven seperti obligasi ori yang tenornya pendek ya guys ya, terus reksadana pasar uang, deposito, serta logam mulia atau emas ya guys ya. Ini menurut ada riset dari Mandiri Sekuritas ini, untuk pasar obligasi prospeknya relatif positif ya guys ya di tahun 2023 ini. Di awal tahun tekanan inflasi sudah mulai melandai dan suku bunga diperkirakan mudah mendekati titik puncaknya ya guys ya. Nah, invest pada saat suku bunga lagi peak ya, saat BI sudah peak di 575 dan real yield Indonesia saat ini tinggi ya guys ya dibandingkan dengan rata-rata negara lainnya guys ya. Apalagi sekarang ini pemerintah kembali menawarkan untuk obligasi retail ORI 23 ini dengan menawarkan kupon tetap sebesar 5,9 dan 6,1 ya guys ya. Oke. Nah, ini ada menimbang potensi investasi paruh ke 2023. Ini ada sambungan dengan 51 tadi ya guys ya. Ini kita lihat beberapa saham-saham emiten batubara di 2023 ini ya guys ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya guys ya, di konten saya pada awal-awal ya guys ya, agar sebaiknya menghindari saham-saham batubara ya guys ya, karena komoditas batubara ini trennya sudah mengalami penurunan ya guys ya. Ini kalau lihat di sini batubara yang secara year on year-nya periode semester 1 2023 sampai 2002 periode semester 1 2022 sampai 2023 ini yang naik paling tinggi ini ada Coal, terus ada PTIS, ada GTBO, terus ada Bayan Resources ya guys ya. Ini untuk yang emiten-emiten besar nih nggak masuk ya guys, cuman emiten-emiten kecil ya guys ya yang memberikan return tinggi banget ya guys ya. Oke.
ini diperkirakan harga Sun bakal menguat karena dibayangi oleh kenaikan Fed Fund Rate ya guys. IHSG mengalami dalam tekanan ya guys ya. Diperkirakan menurut apa CEO Advisor ID ini, laju IHSG akan tertahan oleh sentimen negatif dari inflasi Tiongkok yang diperkirakan kembali meningkat di atas 5% di kuartal pertama ya guys ya, yang sempat melambat 0,1%. Sebaliknya, inflasi Amerika pada Juni 2023 diproyeksikan mulai melambat di level 3,2%, juga akan menjadi sorotan investor setelah Amerika berhasil menekan angka pengangguran. Hal ini membuat kekhawatiran investor mengenai peluang kenaikan Fed Fund Rate setidaknya 25 basis lagi ya guys ya. Bank Sentral Amerika, The Fed, digadang-gadang akan menaikkan Fed Fund Rate sebanyak 2 kali lagi di tahun ini ya guys ya. Yang saat ini di level 5 sampai 5,25% ya guys ya. Nah, sikap hawkish The Fed inilah yang memicu kekhawatiran di pasar finansial guys. Nah, ini berita untuk pemegang saham-saham sawit ya guys ya. El Nino lambungkan saham CPO. Nah, ini berita bagus ya guys. Pemegang saham CPO, emiten sawit ya guys ya. El Nino diprediksi mengganggu produksi minyak sawit mentah CPO di Malaysia dan Indonesia, sehingga harga komoditas itu bakal melonjak. Seiring dengan itu, saham-saham CPO yang tercatat di BEI diprediksi turut melambung ya guys. Atas dasar itu, harga CPO diperkirakan naik karena adanya kurangnya pasokan ya guys ya. Yang akan berdampak pada kenaikan pendapatan emiten CPO karena harga dasar yang naik. Oke. Jadi untuk CPO ini untuk semester kedua ini bisa dilirik ya guys ya. Dengan adanya El Nino ini kemungkinan harganya akan ikut terkerek naik ya guys. Secara historis kalau ada El Nino, CPO pasti naik ya guys ya harganya ya guys ya. Berkah untuk petani sawit dan produsen CPO ya guys ya, pabrik CPO ya guys ya. Oke, terus selanjutnya nah, ini sepekan modal asing keluar 1,8 triliun ya guys ya. BI mencatat aliran modal asing keluar bersih sebesar 1,85 triliun dari pasar keuangan domestik selama 1 pekan ini. Tepatnya pada periode 3 sampai 6 Juli ya guys ya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Aliran modal asing keluar bersih tersebut berasal dari pasar SBN senilai 2,4 triliun, namun terdapat modal asing masuk 509 miliar ke pasar saham ya guys ya. Jadi net sell-nya ini 1,85 triliun ya guys ya. Namun kendati demikian, sejak 1 Januari 2023 sampai 6 Juli 2023 masih tercatat modal asing masih masuk bersih di SBN itu sebesar 80,5 triliun dan di saham sebesar 13,8 triliun ya guys ya. Oke.
Wah, ini luar biasa nih. Transaksi semester 1, transaksi livin Bank Mandiri ini tembus 1.500 triliun. Luar biasa banget ya guys ya. Livin apa aplikasi dompet livinnya Bank Mandiri ya guys ya. Wallet ya guys ya. Walletnya ya guys ya. Naik 65% year on year ya guys ya. Yang download sebanyak 28 juta, mengelola lebih dari 1,3 miliar transaksi atau naik 70% dibanding posisi tahun lalu. Luar biasa guys. Oke guys, kita lanjut aja ke konten guys di edisi sambil sebelumnya. Kita lihat berita apa yang menarik di konten hari ini ya guys. Oke, optimisme pebisnis turun menjelang hajatan pemilu. Daya beli masyarakat cenderung merosot dan tahun politik mengganjal optimisme pebisnis. Nah ini untuk indeksnya kita lihat, ini indeks keyakinan CEO ya guys ya, ICCI Juli 2023 ini menunjukkan untuk ekonomi makro ini mereka optimis ya guys ya di level 61% ya guys ya. Terus untuk belanja pemerintah ini optimis juga masih di level 56%. Terus untuk daya beli sendiri ini cenderung netral guys ya, 44%. Terus untuk ekonomi global ini netral juga 50% terbesarnya. Terus untuk politik nasional ini mereka optimis ya guys ya, cenderung kondusif ya guys ya, di level 44%. Sedangkan untuk ekspansi bisnis ini masih cenderung netral guys. Gitu. Nah untuk indeks masing-masing variabel di sini kita lihat di sini. Untuk periode Juli 2023 ini naik 1,3% year on year guys ya. Terus untuk belanja pemerintah ini naik 2,17, untuk daya beli naik 1,35. Yang turun ini ada variabelnya ekonomi global ini year on turun 6%. Terus untuk politik nasional ini 12,6, terus ekspansi bisnis 9,6 ya guys ya. Jadi itu secara historis untuk menjelang pemilu ini untuk 3 variabel baik itu ekonomi global, politik nasional maupun ekspansi bisnis ini kurang begitu bagus ya. Itu untuk secara historisnya ya guys ya. Oke, kita lihat lagi. Nah ini saham calon penggerak ISG ya guys ya. Kita lihat ini saham penggerak ISG di pekan pertama Juli 2023, terus ada pemberat ISG di pekan pertama ya guys ya. Ini sahamnya ini ya guys ya, kayak enggak yang di cap, cuman ada beberapa ya guys ya.
Ini yang pertama ini ada Bayan, terus ada MDKA, terus ada ROA. Kita lihat ini MDKA ini PI-nya ini udah 427 kali ya guys ya. Mungkin hati-hati ya guys ya untuk kalau ada yang mau koleksi MDKA ya guys ya. Oke, terus ada ROA, AMRT ini Alfamart ya guys ya, Alfamidi ini guys ya. Terus ada Semen Gresik, Semen Indonesia, terus Bumi, Esa Tower ya guys ya. Sedangkan untuk yang pemberat ISG ini ada BCA, ada BRI, Telkom, Mandiri, Goto ya guys ya. Oke, kita lihat sendiri untuk budget ini bobot ke IAS ini menyumbang 11 poin ya guys ya. Terus ada MDKA itu 7,9, terus ada RO 5, terus ada AMRT 4 ya guys ya. Sedangkan untuk pemberatnya ini penyumbang terbesar di BCA ini menyumbang turun 8 poin, terus ada BRI 5 poin, Telkom 4,9 poin, terus Mandiri 4,6 poin ya guys. Oke, terus kita lihat lagi ya guys. Nah, kita lihat ini ada daftar 20 negara dengan PDB terbesar di kawasan Asia tahun 2022 ya guys. Ini pertama Cina ini 18,1% ya guys ya. Ini dalam triliun dolar ya guys ya. Terus ada Jepang ini 4,2, India 3,4, Korsel 1,7, Indonesia 1,3. Kita di posisi 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. 1,3 triliun dolar. Oke, terus kita lihat ini Telkom lagi ini ya guys ya, lagi menggeber untuk investasi di startup ya guys ya, untuk merubah transformasi bisnis Telkom ya guys ya. Beberapa waktu lalu ini Telkom merilis IndiBiz ya, ekosistem solusi digital menyasar pelaku UKM ya guys, termasuk startup ya guys ya. Oke, terus kita lihat lagi ya guys. Inflasi melambat, harga Sun dalam tren meningkat ya guys ya. Nah, untuk surat utang Sun 10 tahun ini bergerak naik ya guys ya, harganya ya guys ya. Karena inflasi domestik yang mulai turun ya guys ya. Untuk harga Sun FR96 di level tertinggi sejak seri tersebut terbit ya guys ya, 22 Agustus 2022. Pada 5 Juli 2023 harga Sun tersebut berada di level 106.016 ya guys ya. Kenaikan seri benchmark didorong oleh kuatnya sentimen domestik ya guys ya. Gitu. Ini ada progres pembukaan bursa kripto sudah 95% ya guys ya. Bapepti kementerian perdagangan menyatakan
mengatakan progres bursa kripto sudah tahap akhir, otoritas berharap bursa tersebut dapat segera meluncur ya guys. Bukti telah menunjuk satu perusahaan yang akan menjadi bursa kripto dan menaungi anggota bursa. Perusahaan ini juga telah memenuhi persyaratan modal. Bukti sudah merampungkan integrasi sistem bursa clearing, custodian, dan perdagangan kripto ya guys ya. Oke, mudah-mudahan cepat terwujud ya guys ya. Dengan per Mei tahun 2023, Bapepti mencatat investor kripto mencapai 17 juta ya guys ya, meningkat 15.000 ya guys ya. Sedangkan untuk transaksi menurun menjadi 8,2 triliun ya guys ya di Mei 2023 ketika dibanding bulan sebelumnya 10,7 triliun ya guys ya. Sampai dengan Mei 2023 transaksi sudah sebesar 24,8 triliun ya guys. Nah ini untuk harga komoditas selama sepekan ya guys, untuk minyak mentah di WTI naik 4,5% di terakhir di level 73,8. Untuk CPO naik 5,7% di level 11.180 rupiah per kilo ya guys ya. Terus emas berjangka naik 0,16 ya guys ya. Sedangkan CPO di MDEX di Malaysia ini naik 1,1% ya guys, di level 821 dolar per ton ya guys ya. Untuk batu bara turun 6% di akhir di level 152 ya guys per ton ya guys. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ya guys. Nah ini bank harus turunkan bunga kredit ya. Margin bunga bersih perbankan ada Indonesia terus melanjutkan tren kenaikan ke level 4,79 per Mei ya guys ya, besar banget ya 4,79 guys ya. Saat ini juga sedang merancang aturan transparansi suku bunga.
ID akan tanggung investasi smelter Inco ya guys ya. Jika menjadi pemegang saham mayoritas, dia akan siap investasi smelter sebesar 120 triliun guys ya. Dimana Inco sendiri, Inco Indonesia akan melepas sebesar 14% saham ya guys ya. Totalnya guys. Sehingga peluang pemerintah membeli saham Inco lewat Min ID ini berpulang meraih 34% ya guys ya, sehingga menjadi porsi mayoritas ya guys. Ya ini yang terkait kasus korupsi izin ekspor CPO guys ya. Aset Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau disita ya guys ya oleh Kejagung ya guys. Dimana yang pertama kantor Wilmar Nabati Indonesia Wilmar Group yang beralamat di gedung BNG Tower lantai 9 Putri Hijau nomor 10 Kota Medan. Terus yang kedua ada kantor Musim Mas Group di Jalan Yosudarso Tanjung Mulia Medan Daily ya guys ya. Terus yang ketiga ada Permata Hijau Group di Jalan Gajah Mada ya guys ya. Untuk yang aset yang disita Musim Mas Group ini adalah sebesar 14.000 hektar ya guys ya, kurang lebih. Terus ada ini di yang Permata Hijau Group ini sebesar 23 hektar guys. Oke, terus nah, beri jalan keluar ANT finansial guys ya, punya Jack Ma ini buyback saham ya guys ya. Pelaku pasar menilai positif perkembangan penyelidikan An Group anak usaha Alibaba ya guys ya di sektor keuangan ya guys ya. Dimana kan berencana melakukan buyback sebesar 7% sahamnya ya guys ya. An akan menggunakan valuasi total perusahaan ini yang dikatakan mencapai 567 miliar yuan ya guys ya, atau sekitar 78 miliar dolar ya guys ya, sebagai bahan perhitungan. Yang menarik, angka tersebut jauh lebih rendah ketimbang perhitungan valuasi perusahaan ketika berencana modal IPO di 2020 lalu ya guys ya, dimana valuasi perusahaan saat itu mencapai 315 miliar dolar ya guys ya. An Group memutuskan melakukan buyback saham untuk memberi jalan bagi pemodal yang terjebak memegang saham perusahaan ini. Gitu. Oke, kayak ini aja guys yang dari konten ya guys. Kita lanjut ke bisnis Indonesia ya guys ya. Mungkin untuk bisnis Indonesia, berita-berita yang sebelumnya udah ada di Investor Daily atau konten kita skip aja ya guys ya. Ini headline-nya mitigasi fiskal proyek monumental edisi 10 Juli ya guys ya, bisnis Indonesia.
Kita lihat yang menarik apa guys ya beritanya guys ya. Nah, penyaluran biodiesel B35 belum capai target. Penyaluran biodiesel B35 belum capai target ya guys ya. Kementerian SDM mencatat realisasi penyaluran bauran solar dengan campuran 35% bahan nabati berbasis minyak sawit ini belum mencapai 50% dari target ya guys ya, yaitu sekitar 13,5 juta kiloliter ya guys. Untuk penerimaan B40 perlu dipertimbangkan dengan baik aspek supply dari produsen, kecukupan insentif, dan juga pertimbangan penggunaan SIPO untuk pangan, bahan baku industri, dan bahan bakar ya guys. Jadi ini kalau sampai diterapkan B40 ini sangat bagus ya guys untuk paling enggak memberi kepastian pendapatan untuk emiten CPO ya guys ya. Karena dengan adanya kewajiban penerapan B40 ini jadi untuk pasar CPO untuk bahan bakar campuran solar ini menjadi lebih pasti ya guys ya, karena ada yang menyerap ya guys ya untuk industri ya guys ya. Kita lihat untuk volume penyaluran ini dari periode 2016 untuk biodiesel ini dari 2,7 juta kiloliter di tahun 2022 ini udah 10,6 juta kiloliter ya guys ya. Sedangkan dana biodiesel yang dibayar yaitu sebesar untuk yang tahun 2022 itu 34,5 triliun ya guys. Ini turun dari sebelumnya di 2021 ya guys ya, 51,8 triliun ya guys. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada 10 emiten berkapitalisasi pasar terbesar di BEI ya guys ya. Yang pertama itu BCA, itu kapitalisasi pasarnya itu 1.100 triliun, disusul oleh BRI itu 806 triliun. Ada Bayan Resources itu 539 triliun, terus ada Mandiri 476 triliun, terus Telkom 392 triliun, Astra 276 triliun, TPIA ini 181 triliun, ada BNI 168, Unilever 162, dan ICBP 131 ya guys ya. Oke, kita lanjut aja guys. Persaingan ketat bisnis manajer investasi ya. Persaingan bisnis manajer investasi kian ketat terlihat pada selisih tipis perolehan dana kelolaan reksadana di industri pada Juni 2023 ya guys ya. Dana kelolaan sulit untuk terpusat pada salah satu MI ya guys. Berdasarkan data OJK per Juni 2023, dana AUM untuk industri reksadana ini dipimpin oleh Bahana TCW Investment Management dengan dana kelolaan 44,9 triliun. Ini agak turun ya guys ya dari tahun lalu ya guys ya, yang mencapai 53 triliun. Terus untuk dana kelolaan tertinggi ini Manulife ya guys ya, aset manajemen yang 53,05 triliun ya guys ya. Ini dana kelolaan sulit untuk terpusat pada salah satu MI ya guys ya. Untuk
menyebut persaingan ketat bukan berarti buruk, investor bisa menikmati produk dana yang lebih berkualitas lebih baik. Akibat persaingan, manajer investasi akan memacu inovasi produk dan berupaya memulai kinerja portofolionya ya guys ya. Dengan demikian, investor memberikan pilihan produk dana yang lebih baik tergantung pada risk profile dan berujung pada ekspektasi return dari masing-masing investor. Nah, ini manajer investasi dengan dana kelolaan reksadana terbesar di Juni 2023 guys. Ada Bana ini 44,9, Manulife 44,3, Salendra ini 32,9, Batavia ini 32,2, Trimegah ini 30,5 guys. Di sini ada breakdownnya ini untuk manajer investasi dana kelolaan fixed income ya guys atau obligasi tertinggi ini Sinarmas ini 18 triliun, ada Manulife 14 triliun, Sukor Invest 12 triliun, Bana TCI 11 ya guys ya. Untuk saham ini paling besar Schroders ya guys, ada 13 triliun, Manulife 11, Asmore ini 9 triliun, Batavia 8, BNP Paribas 5 triliun ya guys. Oke. Ini ada defisit perdagangan Amerika dengan Cina ini melebar ya, sempat melebar di 2022, ini menyempit ya guys menjelang akhir tahun ya guys, kendati menunjukkan gelagat melebar lagi masih kuartal kedua 2023. Nah ini ada tabel untuk ini ya guys ya, defisit neraca dagangnya guys ya, antara Amerika dengan Cina ya guys ya. Dimana untuk secara total dari bulan Januari sampai Mei ini untuk defisit neraca dagangnya Amerika itu sebesar 106,27 ya guys ya, dalam miliar dolar ya guys ya, 106 miliar dolar ya guys ya. Sedangkan untuk tahun 2022 itu secara total sampai akhir tahun itu defisit perdagangan itu 382 miliar dolar ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, ini kayaknya edisi terpanjang saya bikin konten ya guys ya. Udah 45 menit ya guys ya, agak terasa ya guys. Oke, kita percepat ya guys ya.
Oke guys, kayaknya itu aja ya guys ya, konten kita pada kesempatan pagi hari ini guys ya. Mungkin kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya guys. Terima kasih guys atas waktunya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan ya. Moga-moga kedepannya channel kita ini akan bisa lebih berkembang dengan lebih baik ya guys ya. Terima kasih guys. Selamat siang dan sampai jumpa.